حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Hadirin pemirsa majelis ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini saya tampil beda memakai kopiah karena permintaan dari beberapa subscriber agar memakai kopiah. Sebenarnya saya tidak memakai kopiah bukan apa-apa, saya tidak ingin dibilang ustaz, karena secara keilmuan tidak memiliki kapasitas untuk dibilang ustaz, disebut ustaz. Yang kedua, kepribadian saya, dosa saya, amal saya masih tidak mencukupi untuk dikategorikan sebagai ustaz. Tapi karena ini permintaan dari subscriber, saya turuti dan insya Allah akan memberikan manfaat bagi kita bersama. Hari ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini momen penting untuk menyampaikan tentang peristiwa Isra Mi'raj. Cuma saya akan menyampaikan sisi lain dari Isra Mi'raj itu sendiri. Karena sudah banyak tentang kajian Isra Mi'raj, saya ingin menyampaikan sesuatu yang dari sisi yang lain, dari perspektif yang lain tentang Isra Mi'raj. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Isra, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-ayat hanya 7 surat dari 114 surat yang ada di dalam Al-Quran yang diawali dengan kalimat tasbih, kalimat subhanallah. Kenapa diawali dengan kalimat tasbih? Karena ada urgensi yang ingin disampaikan oleh Allah. Allah ingin menyucikan firman-Nya. Ada sesuatu yang istimewa di surat ini. Yang pertama surat Al-Isra, yang kedua surat Al-Hadid. Dalam surah Al-Hadid, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Begitu juga dalam surat Al-Hasyr, sabbaha lillahi ma fis samawati wa huwal azizul hakim. Kemudian dalam surat Shad, dalam surat Jumu'ah, dan terakhir Allah menyampaikan dalam surat Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la alladzi al-ayat. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yang ingin saya sampaikan pertama, bahwa Allah menyampaikan kalimat dalam surat Al-Isra dengan kalimat tasbih, sabbaha lillahi ma fis samawati. Karena tasbih, subhanalladzi asra. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Allah menyampaikan maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya minal masjidil haram, dari masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna, ke masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Agar pada saat berjalan itu Allah menyampaikan barakna haulahu. Jadi Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sebuah perjalanan panjang yang hanya ditempuh dalam waktu yang singkat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat Rasulullah menyampaikan itu, bahwa Rasulullah sudah Isra, sebenarnya ada 2 peristiwa yang berbeda. Satu Isra, yaitu perjalanan darat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj dari Masjidil Aqsa, kemudian Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha, ke langit yang ke-7. Setelah
sampaikan ini kepada orang Arab saat itu, banyak di antara orang yang beriman kemudian berubah keimanannya menjadi murtad. Ada yang menganggap Muhammad Rasulullah dianggap gila karena tidak mungkin perjalanan yang begitu panjang hanya ditempuh dalam waktu yang singkat. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwa menurut para pakar, jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu sekitar 1.500 km. Jadi seakan-akan wajar secara logika kalau masyarakat saya itu tidak percaya. Pada saat sudah ramai, masyarakat tidak percaya dan menganggap Muhammad Rasulullah itu sebagai orang gila. Kemudian bertanya kepada Abu Bakar, masyarakat pemuka Quraisy saya itu bertanya kepada Abu Bakar, bagaimana ini Muhammad mengatakan bahwa berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik lagi ke langit hanya ada waktu semalam, waktu sekejap. Apa kata Abu Bakar? Siapa yang mengatakan itu? Kata Abu Bakar, yang mengatakan itu ya Muhammad itu. Apa kata Abu Bakar? Kalau itu keluar dari Muhammad Rasulullah saya percaya, karena dia utusan Allah, pasti benar. Menyampaikan sesuatu yang lebih spektakuler dari itu pun aku akan percaya, kata Abu Bakar. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan sisi lain. Ternyata Isra Mi'raj itu semacam testimoni, ujian kepada orang beriman. Mereka akan bisa beriman kepada Allah atau tidak? Setelah disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa melakukan perjalanan yang sangat spektakuler itu, tidak sedikit orang yang sebelumnya beriman kepada Muhammad dan kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian meninggalkan Muhammad karena dia akan tidak bisa. Yang kedua, bagaimana caranya otak kita, hati kita, logika kita bisa mempercayai ini? Ada beberapa hal tadi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah dengan iman itu sendiri. Sebagaimana Abu Bakar ketika mendengar bahwa itu datang dari Rasulullah, langsung Abu Bakar mengatakan kalau Muhammad yang menyampaikan pasti. Karena iman tidak perlu logika. Iman adalah sesuatu yang dirasakan. Iman tidak perlu sesuatu yang dipikir. Iman adalah sebuah keyakinan otak. Seperti sahabat Rasulullah SAW yang pertama adalah karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada orang percaya karena iman kepada Allah, tetapi dia membutuhkan sesuatu yang logis. Hadir dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seandainya di tangan saya sekarang ada kupu-kupu, kemudian saya mengatakan bahwa kupu-kupu ini berangkat dari Malang ke Jakarta dalam waktu 1 jam 15 menit, pasti saya juga dianggap gila. Bagaimana bisa kupu-kupu terbang dari Malang ke Jakarta hanya waktu 1 jam 15 menit? Mengapa? Tidak mungkin. Karena mereka fokus kepada kupu-kupunya. Mereka tidak memikirkan sesuatu di balik atau latar belakang kenapa kupu-kupu itu bisa sampai di Jakarta. Inilah rasionalisasinya. Kalau hanya fokus kepada Muhammad Rasulullah sebagai manusia biasa, memang tidak mungkin beliau menempuh 1.500 kilo dengan waktu sekejap. Lagian dia naik ke Sidratul Muntaha, tidak mungkin. Akan tetapi hadiah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari saya logikakan. Kupu-kupu ini saya ambil, saya bawa, saya letakkan di tempat, kemudian saya pegang, saya
saya berangkat ke bandara dari Abdurrahman Saleh langsung ke Cengkareng, ke Soekarno-Hatta. Saya naik pesawat. Maka ketika saya sampai di Jakarta dalam waktu 1 jam 12 menit, maka kupu-kupu itu pun akan sampai di sana. Mengapa? Karena ada sesuatu yang melatar belakangi. Oh iya ya, ternyata kupu-kupu itu bisa sampai. Mengapa? Karena ada yang bawa. Maka kuncinya karena ada yang bawa. Begitu juga dengan Muhammad Rasulullah SAW, yang bawa Allah, yang tidak memiliki dimensi waktu. Siapa yang diutus? Siapa yang disuruh? Yang disuruh adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah zat sesuatu yang tidak perlu ada dimensi waktu dan tempat. Tahu malaikat maut? Malaikat pencabut nyawa. Mahathir Muhammad misalnya di Malaysia meninggal pada hari Jumat. Kemudian di Indonesia Muhammad Rafiq misalnya meninggal pada hari Jumat dalam waktu yang sama. Apa sulit bagi mereka mau untuk lari dari Malaysia ke Indonesia atau lari dari Indonesia ke Malaysia? Tidak sulit dalam waktu sekejap. Apa artinya? Rasulullah itu tidak berangkat sendiri, tapi Rasulullah dibawa oleh utusan. Ada 2 versi, dibawa malaikat atau dibawa oleh makhluk Allah yang namanya buraq, yang kecepatannya seperti kecepatan cahaya. Maaf, saya tidak memiliki kapasitas keilmuan untuk berbicara tentang teori fisika. Akan tetapi kalau kita belajar tentang fisika, teori Albert Einstein, tentang teori relativitas, maka kita akan percaya bahwa itu pasti ada. Maka saya menggunakan logika sosial. Kupu-kupu bisa sampai di Jakarta hanya dalam waktu 1 jam 12 menit. Kalau kita hanya fokus pada kupu-kupu, maka kita tidak percaya. Tapi kalau mengetahui latar belakangnya, ternyata kupu-kupu itu saya bawa dan saya naik pesawat, saya sampai di Cengkareng dalam waktu 1 jam 15 menit, maka menjadi sesuatu yang masuk akal, sesuatu yang logis. Begitu juga dengan Muhammad Rasulullah SAW. Beliau tidak berangkat sendiri, tapi beliau dibawa oleh makhluk Allah yang memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan dikisahkan oleh orang fisika, kecepatan yang seperti kecepatan cahaya bahkan bisa melebihi. Pelajaran yang kedua, setelah Rasulullah SAW menyampaikan kepada Abu Bakar, masyarakat saat itu tidak percaya. Kemudian Muhammad Rasulullah diundang oleh orang Quraisy di dekat Ka'bah. Rasulullah ditanya untuk menguji apakah Rasulullah ini betul-betul berbohong. Masyarakat sudah percaya bahwa Rasulullah ini berbohong, bahwa Muhammad ini gila, bahwa Muhammad ini berhalusinasi, berimajinasi yang sebenarnya tidak terjadi. Apa yang terjadi? Para petinggi orang Quraisy bertanya tentang peristiwa di dalam apa yang terjadi, dan Rasulullah menceritakan bahwa di tempat ini terjadi, bahwa tempat ini terjadi, bahwa di jembatan ini terjadi, bahwa di sini ada pembunuhan. Setelah itu, petinggi-petinggi Quraisy melakukan sebuah survei, bertanya kepada masyarakat, apakah benar seperti cerita Muhammad Rasulullah? Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ternyata apa yang diceritakan oleh Muhammad Rasulullah, kejadian perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kejadian di tengah jalan yang ditanyakan oleh orang Quraisy itu ternyata betul-betul. Apa kesimpulannya? Yang ketiga,
ajaran Islam itu faktual. Ajaran Islam itu nyata. Sesuatu yang ada di dalam Al-Quran itu nyata. Saya masih ingat hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana di Harvard University pada tahun 1994 diteliti tentang pengaruh kesuksesan seseorang, rahasia sukses seseorang. Saat itu hadir Bill Gates, Michael Hill, orang yang terkaya di dunia itu hadir. Ditanya, apa yang menyebabkan Anda sukses? Apa jawabannya? 80% sampai 86% mereka mengatakan honest, kejujuran. Apa kata Al-Quran tentang sifat-sifat Allah, sifat-sifat Rasul? Bahwa seorang pemimpin, orang sukses harus memiliki sifat yang bernama as-sidq, jujur. Dan ternyata setelah diteliti di Harvard University, di depan orang banyak, saat itu 700 audien lebih yang diteliti, ternyata jawabannya 86% mengatakan sukses. Jadi apa yang disampaikan oleh Al-Quran adalah benar, nyata, faktual, realistis. Hadiah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran ketiganya adalah apa yang disampaikan oleh Al-Quran, apa yang disampaikan oleh Rasulullah adalah benar adanya sesuai dengan fakta. Yang keempat, setelah Rasulullah sampai di Masjidil Aqsa, kemudian Rasulullah SAW diajak oleh malaikat Jibril untuk naik ke Sidratul Muntaha. Ada peristiwa yang sangat penting saat itu, yaitu tentang perintah sholat. Ada peristiwa yang sangat penting, yaitu tentang perintah sholat. Sampai-sampai Rasulullah menyampaikan tentang sholat ini, as-sholatu iman. Sholat itu adalah perintah. Maka ternyata peristiwa yang membuat orang Quraisy, orang Arab saat itu geger adalah untuk menyampaikan sebuah peristiwa penting, yaitu peristiwa perintah sholat. Dan Rasulullah menyampaikannya, as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah yang agama. Barang siapa yang menegakkannya seperti menegakkan agama, dan barang siapa yang meninggalkannya seperti meninggalkan agama. Bahkan Rasulullah dalam hadis yang lain menyampaikan, man tarokas sholata muta'ammidan. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan disengaja, faqad kafar, maka orang itu adalah kafir. Hadiah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada apa sih sebenarnya dengan sholat? Ini yang saya sampaikan tentang sisi lain. Ada apa sih sebenarnya ini tentang sholat? Sampai-sampai peristiwa perintah tentang sholat itu dibuat dunia dulu geger untuk menyampaikan tentang sholat. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat diawali dengan niat. Sholat diawali dengan niat. Saya tidak ingin terjebak kepada peristiwa khilafiyah, apakah niatnya itu dibaca atau tidak, sama saja, silahkan. Ada yang dibaca, ada yang menggunakan musolli, ada yang tak pakai hati. Tapi sholat tanpa niat maka tidak akan sah. Apa kata Rasulullah? Innamal a'malu binniyah. Setiap perbuatan itu bergantung pada niat. Tentang mengkonstruksi kepribadian seseorang. Jadi sholat itu adalah mengkonstruksi kepribadian seseorang. Orang ketika berbuat dengan niat yang jelek, maka digambarkan sebuah peristiwa yang jelek. Orang yang berbuat sesuatu dengan niat yang baik, maka digambarkan, diputuskan sebagai peristiwa baik. Kita memberikan makan kepada orang, kita mengundang TV, tujuannya adalah untuk pamer. Walaupun berapa miliar yang kita keluarkan, karena tujuannya hanya untuk pamer, maka hilang semuanya. Allah menyampaikan, la tuksiru shadaqatikum bil manni wal adha.
Jangan coba-coba kau menghilangkan efek positif dari sedekah perbuatanmu itu hanya dengan menguasai, dengan riak, dengan menyampaikan sesuatu kepada orang lain bahwa sudah berbuat baik. Sholat yang sholatnya hanya untuk dilem orang lain, hanya untuk agar dirinya dianggap bagus, maka tidak ada sia-sia sholatnya. Hadiah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, innamal a'malu binniyat. Jadi konstruksi kepribadian yang pertama adalah yang kedua, takbir. Ini peristiwa hebat. Diawali takbir, Allahu Akbar. Ketika mau rukuk takbir, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Mau sujud takbir. Mau duduk di antara sujud takbir. Mau sujud lagi takbir. Mau berdiri takbir. Mau tahiyat akhir juga takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa artinya hadiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Bahwa setiap manusia harus mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Berarti kita Maha Kecil. Allahu Akbar, Allah Maha Tinggi. Berarti kita Maha Rendah. Allahu Akbar, Allah Maha Kaya. Berarti kita Maha Miskin. Allahu Akbar, Allah Maha Berkuasa. Berarti kita Maha Tidak Berkuasa. Allahu Akbar, Allah Maha Pandai. Berarti kita Maha Bodoh. Allahu Akbar, Allah Maha Segala-galanya. Berarti kita tidak memiliki apapun. Kita tidak berkuasa apapun. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan pada diri manusia kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan tentang kebesaran. Apa efek pengakuan tentang kebesaran Allah? Kepribadian yang akan muncul adalah tidak akan ada kesombongan pada diri manusia. Kalau yang pertama tentang niat berbuat sesuatu, maka yang kedua, manusia tidak boleh merasa lebih besar dari orang lain. Manusia tidak boleh merasa lebih kaya dari orang lain. Manusia tidak boleh merasa lebih berkuasa dari orang lain. Manusia tidak boleh merasa lebih pintar dari orang lain. Pertengkaran, peperangan, cekcok, perpatuan, dasar awalnya adalah merasa lebih baik dari orang lain. Ketika orang merasa lebih baik dari orang lain, maka orang lain jelek. Ketika orang merasa lebih pintar dari orang lain, maka menganggap orang lain bodoh. Ketika orang merasa lebih suci dari orang lain, maka orang lain kotor. Ketika orang merasa lebih ganteng dari orang lain, maka orang lain jelek. Jadi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata semua kerusakan yang ada di muka bumi ini disebabkan oleh kesombongan. Itulah sebabnya tiba-tiba sholat dibentengi oleh sebuah kalimat Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ketika orang pintar merasa pintar, kemudian Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidak diberikan ilmu kepada manusia kecuali hanya sedikit. Maka yang pintar jangan merasa sombong. Yang kaya, ketika Allah akan menghabiskan kekayaan kita, rumah kita terbakar selesai. Seorang pedagang yang hebat cukup mudah bagi Allah untuk membuat dia bangkrut. Bupati, gubernur, presiden, direktur, siapapun merasa paling berkuasa. Sampai kapan dia berkuasa? Kalau Allah mengendaki dia mati, selesai. Hadiah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia ditata oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman ditata oleh Allah Subhanahu wa taala supaya hatinya anda tasawuf, tidak merasa lebih baik dari orang lain, tidak merasa lebih hebat dari orang lain. Maka pelajaran Isra Mi'rajnya adalah peristiwa
perintah sholat untuk mendidik manusia supaya punya niatan baik kepada siapapun dan tidak merasa lebih hebat dari siapapun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada ruku, ada sujud, menunjukkan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang beriman harus pasrah. Maka pelajaran berikutnya, setiap orang beriman harus pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Wardo bima qasamallahu lak takun aunan nas." Menerimalah apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kamu akan dibuat kaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, menerimalah apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan dibuat kaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidak menerima dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dibuat miskin. Ingat firman Allah tentang syukur, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang menerima, mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah, Allah berjanji akan ditambah nikmat. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan barang siapa orang yang tidak menerima, tidak mensyukuri nikmat Allah, ingatlah bahwa adab Allah sangat besar. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, "Man lam yashkur ala na'mai falyatlub rabban siwai." Barang siapa yang tidak mau menerima, tidak mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh aku, kata Allah, silahkan cari Tuhan yang lain. Ada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajarannya adalah tunduk, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita punya masalah, kadang-kadang kita rugi, kadang-kadang kita sakit, kadang-kadang kita tidak beruntung, kita kadang-kadang berkeluh kesah. Allah benci kepada kita? Tidak. Allah tidak sayang kepada kita? Tidak. Allah sayang kepada kita. Kenapa kita dibuat sakit? Kenapa kita dibuat tidak beruntung? Kenapa kita dibuat bangkrut? Allah menguji kita. Fa inna ma'al usri yusra. Maka setiap kesusahan pasti akan datang kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Maka setiap kesusahan pasti ada kemudahan. Jangan khawatir yang bangkrut. Allah mudah untuk membuat Anda kaya lagi kalau Anda percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar atas sesuatu yang diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi langsung jadi nabi enak-enak ngajak orang lain? Tidak. Rasulullah punya paman. Pamannya juga tidak beriman kepada Rasulullah. Rasulullah pernah dilempar oleh batu oleh orang kafir sampai pelipisnya berdarah. Nabi Musa dikepung oleh Firaun. Nabi Nuh dicaci maki oleh rakyatnya. Anaknya sendiri juga tidak beriman, istrinya juga tidak beriman. Nabi Ibrahim, ayahnya sendiri yang membuat berhala. Ayahnya sendiri yang membakar dia pada saat dia masih kecil. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sosok yang berhasil tanpa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang berhasil pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, dalam sholat ada salam. Saya ulangi, dalam sholat ada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyerahkan apa? Setelah kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memerintahkan supaya kita melihat kanan kiri, melihat saudara kita yang lain, melihat tetangga kita yang lain, melihat orang yang tidak berdaya. Al-Quran menyampaikan kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum kana yakunu kaunan. Engkau dipastikan menjadi paling baiknya umat ukhrijat linnas, turun untuk manusia. Dalam hadis yang lain, dalam hadis Rasulullah menyampaikan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi
ma yuhibbu li nafsi. Kita tidak dianggap beriman sampai kita mencintai orang lain sama dengan mencintai diri kita sendiri. Ketika noleh ke kanan, ada tetangga yang tidak bisa sekolah karena tidak bayar SPP, maka kita memtanyakannya. Kita noleh ke kanan, ternyata ada janda tua yang tidak bisa memberi makan, tidak bisa makan, maka kita memberinya. Menoleh ke kiri, ada tetangga kita yang sudah 4 hari, 5 hari tidak bisa makan, maka kita memberikannya. Hablum minallah wa hablum minannas. Pelajaran yang ada di dalam sholat itu lengkap. Manusia punya niat yang baik, orientasi yang baik. Manusia tidak boleh sombong. Manusia harus patuh dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak cukup sampai di situ, karena manusia harus menoleh ke kanan. Sholatnya bagus, tetapi tetangganya punya masalah, kelaparan, tetapi kita tidak memberikannya padahal kita punya. La yu'minu ahadukum. Hajinya 10 kali, tetapi ketika tetangganya mau pinjam uang untuk makan, kita tidak memberikannya. La yu'minu ahadukum. Kita tidak orang beriman. Sujudnya bagus, bacaan Al-Qur'annya panjang, tahajudnya tiap malam. Ketika tetangganya lapar dan kita buat rada kelaparan mereka, maka kata Rasulullah, engkau belum lengkap iman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah sisi lain dari peristiwa Isra. Mudah-mudahan kita bersama mengimani apa yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari ibrah, pelajaran dari setiap apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Insya Allah kita akan berjumpa kembali dalam perspektif yang lain tahun depan pada peristiwa Isra berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.